Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna dengan NIM 220901601037. Nah, saya akan memaparkan hasil analisis jurnal-jurnal standar akuntansi sektor publik. Saya mengambil topik ini karena menurut saya itu penting untuk dianalisis, karena kita bisa melihat transparansi dan akuntabilitas di berbagai jurnal, serta juga dapat mengetahui pengambilan keputusan di masing-masing daerah. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah pedoman atau kerangka yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. Nah, standar ini berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan oleh negara-negara untuk mengembangkan standar akuntansi sektor publik di negaranya. Nah, selanjutnya kita akan bahas hasil analisis dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama yaitu analisis penerapan standar akuntansi berbasis aktual. Terus jurnal yang kedua yaitu jurnal standar akuntansi sektor publik internasional. Dan yang ketiga analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi ISAK 35 pada Yayasan An-Nahal Bintan. Yang keempat yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan ekonomi keuangan. Yang kelima yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan inti. Hasil dari analisis jurnal-jurnal standar akuntansi sektor publik memiliki beberapa persamaan. Nah, analisis keseluruhan dari 5 jurnal tersebut menunjukkan bahwa penelitian terkait dengan standar akuntansi sektor publik atau SAP dan penerapannya dalam berbagai konteks organisasi dan negara memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan di sektor publik. Nah, ada beberapa persamaan, yaitu yang pertama tujuan penelitian. Nah, untuk di semua jurnal memiliki fokus yang sama, yaitu untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan standar akuntansi, khususnya SAP dan IPSAS, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, tujuannya yaitu berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di organisasi pemerintahan maupun non-laba. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian. Nah, ini tuh menggunakan metode kuantitatif, terutama melalui survei dan regresi linear. Nah, banyak digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel penerapan standar akuntansi atau SAP. Kemudian ada metode penelitian. Nah, ini tuh menggunakan metode kuantitatif, terutama melalui survei dan regresi linear. Banyak digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel penerapan SAP, pengetahuan pengelola, dan sistem pengendalian. Ada beberapa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, seperti pada jurnal yang membahas Yayasan An-Nahal yang memberikan analisis lebih mendalam terkait penerapan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Nah, hasilnya yaitu menunjukkan bahwa negara atau organisasi yang menerapkan standar akuntansi publik dengan baik mengalami peningkatan dalam kualitas laporan keuangan. Nah, tetapi sebagian besar negara dan organisasi masih menghadapi tantangan dalam penerapannya secara penuh, seperti resistensi terhadap perubahan atau keterbatasan infrastruktur. Nah, adapun keterbatasan dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, semua jurnal mengakui adanya keterbatasan dalam penerapan standar akuntansi, baik karena faktor eksternal seperti resistensi terhadap perubahan. Nah, kita bisa lihat di jurnal standar akuntansi sektor publik internasional, maupun faktor eksternal seperti kurangnya pengetahuan dan infrastruktur yang mendukung. Kita bisa lihat di jurnal 2 dan jurnal 3. Nah, yaitu adanya keterbatasan yang memperlambat adaptasi standar akuntansi secara optimal. Nah, analisis jurnal terkait pembelajaran akuntansi sektor publik. Nah, ada beberapa keterkaitan untuk pembelajaran akuntansi sektor publik.
Yang pertama yaitu penerapan standar akuntansi di sektor publik. Nah, jurnal-jurnal yang kita bahas terutama terkait IPSAS atau International Public Sector Accounting Standards dan SAP Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, ini memberikan pemahaman tentang pentingnya standar akuntansi di sektor publik. Nah, dalam pembelajaran sangat membantu mahasiswa untuk memahami kerangka dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan publik, baik di level nasional seperti Indonesia maupun internasional seperti di negara-negara Uni Eropa. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas. Nah, beberapa jurnal membahas bagaimana penerapan standar akuntansi seperti SAP dan INDA. Nah, ini berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di sektor publik. Nah, untuk keterkaitan pembelajaran yaitu ini sangat mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Nah, yang menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dan yang ketiga yaitu pengaruh teknologi dan sistem informasi akuntansi. Nah, salah satu jurnal mengulas integrasi sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA dan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP dengan penerapan standar akuntansi pemerintah di tingkat pemerintahan daerah. Nah, hal ini relevan dengan pembelajaran tentang bagaimana teknologi informasi dan sistem kontrol internal digunakan dalam tata kelola keuangan publik. Mahasiswa bisa belajar tentang pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan di sektor publik. Dan yang keempat yaitu perbandingan antara sektor publik dan non-publik. Nah, di jurnal terkait penerapan ISAK 35 di organisasi non-laba memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami perbedaan penerapan akuntansi antara sektor publik dan sektor non-publik, seperti yayasan atau organisasi non-laba. Nah, ini memperluas pemahaman mereka tentang bagaimana akuntansi diterapkan dalam berbagai jenis organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Itulah yang sempat saya paparkan dari hasil analisis jurnal-jurnal standar akuntansi sektor publik. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis standar akuntansi sektor publik yaitu penerapan standar di akuntansi di sektor publik merupakan fondasi bagi pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan. Nah, melalui pembelajaran yang mencakup pemahaman teoritis dan studi kasus praktis, mahasiswa dapat memperoleh wawasan penting tentang bagaimana standar tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, dan dampak positifnya terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, ini akan membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk berkontribusi dalam pengelolaan keuangan publik yang lebih baik di masa depan.